Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Buari dari kelas DKPA angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sulistiawati dari kelas DKVA angkatan tahun 2022. Kami akan membawakan tugas kedua dengan saya sebagai pemateri ketiga tentang grafis pada era zaman Renaissance. Dan saya akan membawakan materi keempat tentang desain grafis dan revolusi industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ketiga tentang grafis era pada zaman Renaissance. Nah, apa sih itu era Renaissance? Nah, pada itu kebangkitan atau kelahiran kembali transisi antara era pertengahan dan era modern. Nah, pada era ini desain grafis, musik, dan lain-lain akan terus berkembang. Dimulai pada buku cetakan pertama yang dihasilkan oleh mesin yang diciptakan oleh Gutenberg sebagai perancang huruf juga sebagai perancang huruf miring. Nah, ada juga tokoh yang paling terkenal yaitu Nicholas Jensen, merupakan salah satu desainer tipe dalam sejarah, menerbitkan buku, membuat huruf, dan lain-lain. Melopori jalan menuju desain logo seperti dalam bentuk seni. Banyak juga tokoh-tokoh terkenal pada zaman Renaissance ini. Seperti selain Nicholas Jensen, ada John Bess Carfile, merupakan merancang dan catat huruf, memperbaiki mesin cetak, menerbitkan buku, dan dia memiliki puncak transisi kesenjangan oleh old style dan modern style dalam tipografi. Ada juga William Caslen dari Inggris, dia adalah desainer huruf old style. Ada juga Claude Gramont, bekerja secara mandiri. Tipografis Romawi dirancang sempurna sekaligus menunjukkan teknik percetakan yang mampu membuat buku dengan keterbacaan yang jelas. Nah, pada era Renaissance ini ada juga karakteristiknya, yaitu pemikiran yang muncul bersifat konkret, realistis, memuja manusia sebagai pencipta, fokus pada dunia, nilai-nilai filosofis yang dianut dipengaruhi oleh kebendaan. Nah, dampak dari era Renaissance ini juga adalah melahirkan tokoh-tokoh pemikir, ahli sains, matematika, dan tokoh perubahan. Tumbuhnya kebebasan dan kemerdekaan individu, menguatkan kaum borjuis, mendorong pencarian daerah baru, hingga berkorbarlah era penjajahan samudra pada masa itu. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat tentang desain grafis dan revolusi industri. Percetakan fotografi dan desain di akhir tahun 1700-an hingga pertengahan tahun 1800-an. Dengan adanya kemajuan teknologi dan perkembangan industri yang besar dan luas, dibutuhkan penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Maka, desain grafis sangat penting dalam menentukan hasil dari produk industri. Pengaturan tenaga kerja yang baik perlu dibutuhkan dengan tujuan untuk mengimbangi perkembangan dan kemajuan serta teknologi yang ada, untuk memanfaatkan waktu secara efektif guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Dengan begitu akan mempengaruhi terhadap pendidikan dan literasi publik yang akan membutuhkan kesediaan bacaan yang mencukupi sebagai suatu hal yang sangat penting. Maka pada abad 19 merupakan periode produktif desain tipografi yang menciptakan klasifikasi baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif. Perlu dijelaskan pula pada akhir tahun 1700-an, Robert Thorne, Vincent Finch, dan Harry Caslon mulai bereksperimen ketebalan dan bobot visual pada huruf sans serif yang dikenal sebagai gaya Antiquist dan Egyptian. Selanjutnya pada tahun 1815, Vincent Finch memperkenalkan bentuk huruf yang memproyeksi ilusi trimatra. Lalu kemudian crowd huruf diberi tambahan hiasan. Darius Wells bereksperimen membuat huruf format besar yang diukir dari kayu yang disebut dengan watt type. Salah satu tempat produksi desain yang terkenal karena penggunaan watt type dan ilustrasi cukil kayu ialah Hetzel Print yang terletak di Nashville, Tennessee, yang berdiri pada tahun 1879 hingga sekarang untuk berbagai kegunaan. Selanjutnya, setelah era mesin cetak Gutenberg, maka mekanis percetakan yang berkecepatan lebih tinggi sangat dibutuhkan. Friedrich Klein, percetakan Jerman, mengembangkan mesin cetak bertenaga uap pada tahun 1814. Di tahun 1886, Ottmar Margentler selanjutnya menemukan dan memperoleh paten mesin linotype pertama yang dapat membuat huruf secara otomatis. Salah satu perangkat pertama yang digunakan untuk membuat gambar dengan proses fotomekanikal disebut dengan kamera obscura. Adapun orang yang pertama kali membuat foto yaitu Joseph Nicephore Niepce dari Prancis dengan melapisi lembaran timah dengan aspal
pekat cahaya yang mengeras saat terkena sinar. Penemu kompleks ini disebut heligrafure atau eksa matahari, dan gambar repro foto ini adalah Kardinal di Amboise sekitar tahun 1822. Setelah Joseph Isaac Nips meninggal pada tahun 1839, Louis de Guer menyempurnakan tekniknya menggunakan lembar tembaga berlapis perak yang dipoles dan membuat lebih pekat cahaya dengan meletakkannya di atas wadah kris diode. Di masa Ratu Victoria, grafis mulai menggunakan teknik percetakan yang disebut dengan chromolitografi yang mengklasifikasikan gambar-gambar cetakan berbagai macam penuh warna. Chromolitografi merupakan teknik lanjutan dari litografi, diperkenalkan pada akhir tahun 1700-an sebagai cara mudah untuk mencetak bat karena media tersebut bisa digunakan berulang kali. Penerapan chromolitografi menimbulkan kesulitan teknis yang signifikan. Maka, kemudian lahirlah offset litografi. Era Victoria juga menghasilkan buku anak-anak bergambar pertama dicetak menggunakan offset litografi. Di era ini, menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang percetakan dan hasrat yang kuat akan buku gambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Gaya huruf-huruf Victoria yang ganjil dan rumit tetap populer sepanjang abad ke-19 dan dekade awal abad ke-20. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.